Di antara jumlah populasi manusia yang sangat banyak ini, terdapat sumber daya khususnya makanan yang harus terus dipenuhi. Diperkirakan, populasi manusia di dunia dapat meningkat 46% pada tahun 2050, yang membutuhkan peningkatan produksi pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan. Siapa sangka, makhluk-makhluk kecil yang biasanya berwarna indah ini memainkan peran penting dalam stabilitas dan fungsi populasi tanaman serta menjamin produktivitas tanaman. Mereka adalah polinator atau penyerbuk. Mereka yang kurang diperhatikan dan kurang dipahami seberapa penting perannya di alam, termasuk peran terhadap pangan yang kita konsumsi. Sebagian besar dari kita tahu bahwa serangga, terutama lebah dan kupu-kupu, melakukan jasa ekosistem yang sangat penting, yaitu penyerbukan. Namun, kini kita juga mengetahui bahwa burung terlibat dalam proses ini. Dan di beberapa bagian dunia, bahkan burung adalah satu-satunya harapan bagi tanaman tertentu. Tapi, lagi-lagi, tangan manusia terlalu usil untuk tidak merusak. Mereka yang sebenarnya kita butuhkan, kini perlahan jejaknya mulai menghilang di alam. Tetapi memangnya, seberapa penting peran penyerbuk khususnya burung? Untuk apa kita memperdulikan mereka? Apa dampak nyata jika burung-burung itu menghilang? Penyerbukan adalah bagian yang cukup penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Penyerbukan merupakan proses pindahnya serbuk sari dari kepala sari menuju ke stigma yang terjadi secara alami atau bantuan dari manusia. Penyerbukan alami dapat terjadi dengan perantara angin, hewan, dan juga air. Bunga yang diserbuki angin biasanya tidak mencolok, kecil, tanpa kelopak, dan tidak beraroma. Di sisi lain, bunga-bunga yang diserbuki oleh hewan biasanya berwarna cerah dan menarik, memiliki nektar dalam jumlah besar, atau memiliki aroma kuat yang bisa manis atau berbau busuk. Penyerbukan tumbuhan dengan perantara burung memiliki istilahnya sendiri, yaitu ornitofili. Di sini, burung berperan membawa serbuk sari ke kepala putik bunga untuk kemudian proses penyerbukan dimulai. Di antara penyerbuk burung yang umum adalah burung madu dan pijantung yang menyerbuki bunga-bunga dengan corong yang dalam dengan paruh panjang mereka. Saat mencoba mencapai nektar yang berada di dasar kelopak bunga, serbuk sari menempel pada kepala, leher, punggung, dan sayap burung, lalu dipindahkan ke bunga lain. Butiran serbuk sari seringkali menempel dalam gumpalan, meningkatkan efisiensi penyerbukan. Selain itu, mereka juga mampu terbang sambil melayang di udara, atau cukup ringan untuk bertengger di struktur bunga saat makan, dan membawa serbuk sari yang menempel pada bulu mereka. Dengan begitu, burung dapat melakukan penyerbukan 2 kali lebih banyak daripada serangga. Bunga yang telah dibuahi akan menghasilkan buah dan biji. Faktanya, di daerah tropis dan zona beriklim sedang di belahan bumi selatan, burung setidaknya sama pentingnya sebagai penyerbuk seperti serangga, mungkin bahkan lebih penting. Sekitar sepertiga dari 300 famili tumbuhan berbunga memiliki setidaknya beberapa anggota yang bersifat ornitofilus, atau dalam tanda kutip, disukai burung. Sebaliknya, sekitar 2000 spesies burung yang berasal dari 50 atau lebih famili secara teratur mengunjungi bunga untuk mencari nektar, serbuk sari, serta serangga atau laba-laba yang tinggal di bunga. Tumbuhan ornitifili biasanya memiliki bunga yang menarik, berwarna merah, kuning, oranye, bahkan biru, dan dipenuhi nektar sehingga menarik perhatian burung. Jangan salah, warna cerah pada bunga berkorelasi langsung dengan kemampuan penglihatan burung. Burung memiliki penglihatan yang baik dan peka terhadap warna cerah, terutama merah, yang membuat mereka lebih unggul daripada lebah yang tidak bisa melihat warna merah. Pada tahun 2008, sebuah jurnal menyebutkan tumbuhan ornitofili memiliki mekanisme perlindungan yang menjaga mereka dari burung besar dan berpotensi merusak. Mekanisme ini dapat berupa tabung bunga yang panjang dan menyempit. Contoh bunga yang diserbuki burung termasuk kecombrang, dadap, bunga sikat botol, dan flamboyan yang diserbuki oleh burung madu. Selain burung madu, ada juga burung pijantung dari genus Arachnotera. Ukurannya tidak besar, tetapi perannya begitu besar. Mereka adalah penyerbuk ulung. Burung pijantung biasanya bertengger di ranting dan menghisap nektar tanpa menyentuh stigma atau benang sari. Burung ini
juga membantu penyerbukan buah lai. Beberapa tumbuhan bahkan hanya mengandalkan burung sebagai agen penyerbuk. Contohnya pada tanaman pining bawang yang hanya dihampiri oleh burung pijantung kecil karena lebah tidak bisa mengambil nektar. Pada pintu masuk tabung mahkota begitu tertutup rapat oleh benang sari dan putik sehingga tidak mungkin bagi lebah untuk memasukkan mulut penghisapnya atau disebut proboscis. Pengetahuan tentang Orinthifili juga disampaikan dalam jurnal yang disusun oleh Jeffrey Hatini pada tahun 2023 tentang masyarakat pedesaan di daerah aliran sungai Cisokan Hulu yang masih memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang berbagai jenis burung lokal. Semua jenis burung dari famili Nectaridae seperti kolibri atau cuit atau burung madu seriganti dan pijantung gunung dianggap bermanfaat secara ekologis karena dapat membantu penyerbukan berbagai spesies tumbuhan. Tapi sayangnya, banyak burung-burung penyerbuk ini sudah jarang dijumpai di alam. Lalu, apakah hal ini dapat benar-benar berdampak secara nyata? Saat ini, burung madu banyak menghadapi tantangan yang membuat keberadaan mereka di alam terancam akibat hilangnya habitat. Lalu bagaimana jika tidak ada burung madu yang menyerbuki tanaman? Polinator, meski berukuran kecil, memainkan peran sentral dalam ekosistem dunia, termasuk banyak yang diandalkan manusia dan hewan lain untuk nutrisi. Jika hewan-hewan penyerbuk ini hilang atau pergi, manusia bisa berada dalam masalah serius. Di Indonesia, salah satu kelompok burung yang cukup umum berperan sebagai penyerbuk adalah burung madu dari keluarga Nectaridae. Dengan ukuran tubuh kecil dan kemampuan terbang yang cepat dari satu bunga ke bunga lain, burung madu memfasilitasi transfer sebuk sari pada banyak jenis tanaman. Penyerbukan dan penyebaran biji merupakan langkah penting dalam siklus reproduksi tanaman. Kehadiran mereka membantu proses penyerbukan tanaman liar dan komersial, yang pada akhirnya berkontribusi pada kestabilan ekosistem dan ketahanan pangan manusia. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kehilangan burung madu dapat mengancam produksi makanan dan bahkan mengganggu fungsi ekosistem di wilayah yang bergantung pada spesies-spesies ini sebagai penyerbuk utama. Studi menunjukkan hilangnya penyerbuk global telah menyebabkan sekitar 500.000 kematian dini setiap tahunnya, bahkan berkurangnya pasokan makanan sehat. Penurunan penyerbukan telah menyebabkan hilangnya produksi buah, sayur, dan kacang sebesar 3 hingga 5%. Konsumsi makanan yang lebih rendah ini berarti sekitar 1% dari semua kematian kini dapat dikaitkan dengan hilangnya penyerbuk. Para peneliti mempertimbangkan kematian akibat penyakit stroke, jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker, yang semuanya dapat dikurangi dengan pola makan yang lebih sehat. Studi ini adalah yang pertama mengukur dampak kekurangan penyerbuk liar terhadap kesehatan manusia. Dampak terbesar ditemukan di negara berpendapatan menengah seperti Cina, India, Rusia, dan Indonesia, di mana penyakit jantung, stroke, dan kanker sudah umum akibat pola makan buruk, merokok, dan kurangnya olahraga. Di negara-negara kaya, lebih banyak orang yang masih mampu makan secara sehat meskipun harga makanan naik akibat produksi yang menurun. Namun orang-orang yang kurang mampu di negara-negara tersebut akan tetap menderita akibat kenaikan harga. Kehilangan burung madu dari suatu wilayah merupakan indikator yang mengkhawatirkan dari kerusakan lingkungan yang lebih luas karena peran ekologis penting yang mereka mainkan. Interaksi mereka terhadap bunga mempromosikan penyerbukan silang yang membantu mempertahankan keanekaragaman dan produktivitas tumbuhan. Tanpa burung madu, ekosistem dapat kehilangan spesies tumbuhan penting yang pada gilirannya menyebabkan efek berantai pada keanekaragaman hayati karena dapat mengurangi keberhasilan reproduksi banyak tumbuhan berbunga. Hal ini mengakibatkan penurunan regenerasi alami hutan dan penurunan populasi tumbuhan yang bergantung pada burung untuk penyerbukan. Penurunan populasi tumbuhan ini juga berdampak pada keanekaragaman hewan dan berbagai organisme lain yang bergantung pada tumbuhan tersebut sebagai sumber makanan dan habitat. Hal ini berdampak pada keseluruhan rantai makanan dan ekosistem yang juga berpotensi menurunkan keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Dan jangan lupa, kita juga termasuk yang akan terkena dampaknya. Tanpa peran burung madu sebagai penyerbuk, banyak tanaman penting secara ekologis dan ekonomis akan kehilangan sumber utama untuk reproduksi alaminya. Dengan menyebarkan serbuk sari di berbagai tanaman, mereka menjaga keseimbangan populasi tumbuhan dan membantu meningkatkan kekayaan spesies di habitat mereka.
Dalam konteks ekonomi, beberapa pertanian juga bergantung pada proses penyerbukan yang dilakukan oleh burung, termasuk burung madu. Dengan semakin menurunnya populasi burung madu, proses penyerbukan alami untuk tanaman ini berpotensi terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada produksi pertanian. Hal ini menyoroti pentingnya konservasi burung madu, bukan hanya dari sudut pandang lingkungan, tetapi juga dari perspektif ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa spesies burung madu diketahui membantu penyerbukan tanaman pertanian seperti pepaya, kopi, dan markisa. Dengan hilangnya burung ini, tanaman yang bergantung pada penyerbuk alami mengalami penurunan hasil, sehingga mempengaruhi ketahanan pangan dan pendapatan para petani. Dalam beberapa studi, disebutkan bahwa kehadiran burung penyerbuk dapat meningkatkan hasil panen hingga 10-15%, yang menggarisbawahi pentingnya konservasi burung madu bagi sektor pertanian. Oleh karena itu, perlindungan burung madu tidak hanya penting untuk konservasi spesies tersebut, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekosistem yang lebih besar dan mengamankan keberlanjutan sumber daya alam bagi manusia. Tapi tangan-tangan manusia jugalah yang memberi ancaman bagi mereka. Di daerah-daerah tertentu, seperti wilayah tropis di Asia Tenggara, burung madu mengalami tekanan besar akibat perburuan dan hilangnya habitat alami akibat deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Sebuah studi di tahun 2019 mengungkapkan bahwa fragmentasi hutan tropis mengurangi jumlah burung penyerbuk secara signifikan, mempengaruhi dinamika komunitas tanaman, dan mengurangi kemampuan tumbuhan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, di kawasan wisata alam Pasir Batang, Taman Nasional Gunung Ciremai, burung madu ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan berupa nektar dari bunga-bunga dan buah-buahan yang bergantung pada kondisi lingkungan dan iklim di habitat mereka. Tapi ironisnya, keberadaan burung madu di habitat semak belukar menunjukkan populasi yang lebih padat yang seringkali tidak menyediakan pakan yang memadai dibandingkan habitat ladang atau hutan pinus. Perubahan komposisi fungsional dalam konservasi penggunaan lahan dapat mempengaruhi fungsi ekosistem penting seperti pengendalian hama biologis, penyerbukan, dan penyebaran benih. Selain populasinya yang terancam akibat habitat yang kian menghilang, burung madu ini semakin terkikis keberadaannya di alam akibat diburu untuk dijadikan burung di perlombaan kicau. Tingginya minat pencinta burung membuat praktik jual beli burung ini menjadi marak dan diperjualbelikan secara bebas, baik secara langsung di pasar burung maupun melalui platform online. Di Asia Tenggara, burung madu menjadi sasaran perburuan untuk dijual sebagai hewan peliharaan atau bagian dari perdagangan satwa liar. Beberapa jenis burung madu yang kerap diburu di Indonesia yaitu burung madu pengantin atau konin dan burung madu seriganti atau sogon. Nah, coba kalian perhatikan sekitar kalian, apakah pernah melihat burung-burung tersebut? Yang padahal dulu cukup mudah untuk menemukannya. Burung madu seperti madu pengantin dan madu seriganti seharusnya dapat dengan mudah ditemukan di kebun-kebun, pekarangan, dan hutan-hutan pinggiran desa. Namun saat ini, justru kita akan lebih mudah menemukannya di dalam sangkar sempit. Keberadaan mereka mulai terancam oleh maraknya perburuan di desa-desa karena fenomena yang disebut gantangan yang kian populer. Seiring meningkatnya minat terhadap burung madu sebagai burung lomba, perburuan di desa-desa juga meningkat. Burung ini tidak hanya dijadikan peliharaan, tetapi juga dieksploitasi secara komersial untuk memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh. Bukan maksud untuk menyerang, tapi inilah fakta dan realitanya. Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai tahun 2024, ada penurunan perjumpaan burung madu seriganti sebanyak 40%. Pada tahun 2018, rata-rata kelimpahan burung madu seriganti adalah 3,3 individu setiap kali pengamatan. Tapi jumlah ini menurun menjadi 2,1 individu saja di tahun 2024. Atau bisa kita simpulkan, 1 dari 3 burung madu yang diamati di alam menghilang dari rentang waktu 2018 hingga 2024. Nilai penurunan ini sangat besar. Anggap saja populasi burung madu seriganti di tahun 2018 ada 3.000, maka di tahun 2024 berkurang menjadi 2.000 saja, maka sudah 1.000 individu yang menghilang. Hal ini juga didukung dengan hasil Citizen Science, yang hanya mencatat jumlah perjumpaan burung madu seriganti di alam sebanyak 15% dan sisanya sebanyak 85% teramati di dalam sangkar. Burung sogon saat ini menjadi salah satu jenis burung kicau yang semakin diminati. Seorang narasumber yang merupakan pelatih dan pemilik sekolah burung murai yang berpengalaman
menjelaskan bahwa Shogun mulai digunakan sebagai burung masteran wajib dalam komunitas kicau mania. Shogun dikenal dengan suara tembakan yang tajam dan ritmis, menjadikannya menarik bagi penghobi untuk melatih burung kicau lainnya, terutama untuk burung murai. Popularitas Shogun semakin meningkat setelah baru-baru ini dipromosikan oleh seorang event organizer perlombaan burung kicau yang juga influencer burung kicau terkenal di Indonesia. Dampak dari promosi tren perlombaan Shogun ini telah meningkatkan tren kompetisi gantangan Shogun di berbagai wilayah, diantaranya di daerah Pulau Jawa. Permintaan tinggi terhadap burung madu ini juga berdampak pada meningkatnya perburuan liar. Akibatnya, burung yang dulunya mudah ditemukan di kebun dan pekarangan, kini semakin sulit ditemukan, bahkan di alam liar sekalipun. Selain dampak ekologis, juga membawa resiko jangka panjang dari sisi kelestarian spesies burung madu. Ketergantungan pada burung liar sebagai sumber pendapatan dapat mengarah pada eksploitasi berlebih, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan populasi burung madu di alam liar. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi pola migrasi dan distribusi burung madu, mengancam kemampuan mereka untuk menemukan habitat dan sumber makanan yang sesuai. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konservasi yang serius, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga populasi burung madu, serta upaya regulasi yang lebih ketat terhadap perburuan liar. Langkah-langkah seperti penangkaran burung secara legal dan praktik perlindungan habitat alami juga harus dipromosikan sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan burung madu bersamaan dengan ekonomi lokal yang bergantung padanya. Burung polinator memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan pangan kita. Dengan membantu penyerbukan, mereka mendukung pertumbuhan tanaman yang menjadi sumber makanan dan ekonomi lokal. Kehadiran burung-burung ini juga menjadi indikator kesehatan lingkungan di sekitar kita. Namun populasi burung polinator terus menurun karena hilangnya habitat, perubahan iklim, dan aktivitas manusia yang merusak. Inilah saatnya kita mengambil tindakan. Kita bisa menjaga keberlangsungan hidup burung polinator melalui langkah-langkah sederhana, seperti melindungi habitat alaminya, menanam tanaman berbunga lokal, dan mendukung upaya konservasi yang mencakup pelestarian habitat alami, larangan perburuan, dan restorasi ekosistem, atau sekedar langkah-langkah kecil sesuai bidang yang kita kuasai, bisa menjadi cara dalam menjaga keberadaan burung madu dan keseimbangan ekosistem. Pada intinya, jangan berpikir apa yang ada di alam tidak ada hubungannya dengan kita, karena sejatinya semua yang kita butuhkan, kita nikmati, dan kita rasakan adalah hasil dari alam. Ini bukan sekedar urusan pegiat konservasi semata, tapi ada dampak yang akan kita rasakan sebagai umat manusia secara global. Memang tidak seperti makan garam yang langsung terasa asin, tapi pasti dampak itu akan terasa tanpa kita sadari. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.